Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iin Sumarni dengan NPM 231500140 dari kelompok 2 PKSIB. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Wireshark dan menginstal, kemudian memfilter link YouTube di Wireshark. Yang pertama kita um, install Wireshark-nya, cari aja di com Wireshark. Yang ini kemudian klik download now, kemudian pilih yang Windows 64 ini. Nah, udah sekarang kita buka aja di next next aja. Ini udah keinstall, sekarang kita lihat di aplikasinya. Nah, ini udah keinstall. Jadi, Wordsock itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis data yang berjalan di jaringan komputer. Kayak data tersebut itu dikirim dalam bentuk paket, dan WhatsApp ini bisa nampilin informasi detail kayak sumber tujuan, protokol, dan isi data. Kalau misalnya nggak terenkripsi, sehingga eh, aliran data dalam jaringan bisa dipahami. Nah, di sini saya memakai WiFi dari Hybrid Unila. Di sini ada time, source, destination, protokol, dan lainnya. Jadi kalau time itu eh, waktu dari paket-paket tersebut, kemudian source ini alamat pengiriman data dari berupa IP address atau perangkat asalnya. Kemudian untuk destination ini alamat penerima data, dikirim kemana data itu akan dikirim. Kemudian ada protokol, kemudian ada lengnya ini. Leng ini kayak ukuran dari data-data tersebut. Oke, jadi di sini saya akan memfilter YouTube untuk dicek di Wireshark-nya. Nah, ini saya nonton YouTube dulu videonya. Nah, di sini udah saya filter link YouTube-nya. Di sini terlihat ada time, source, destination, protokol, dan juga linknya. Kita bisa melihat eh, pengguna itu bisa eh, membuka apa aja dengan syarat kita harus pakai sumber WiFi yang sama gitu. Jadi kita bisa melihat um, orang lain membuka apa kalau kita pakai WiFi yang sama. Oke, baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radi Syiraka Santri dengan game 2315061133. Di sini akan menjelaskan tentang workshop percobaan 2. Jadi, yang pertama kita cari buka workshop dan selanjutnya buka Google Chrome, misalnya ikhlas. Misalnya masuk ke Grok.com dan download dua file yang mana aja.
seperti ini. Download, download, dan ke model satu kita install ke download juga, dan selanjutnya balik lagi ke where share kedua, buka wifi, dan terus di sini masuk ke bagian wifi, dan di sini ada filter semuanya. Kita mungkin coba masukin ke kelas, coba cari. Nah, ini setelah kita tulis filter ini di kelas ID. Jadi di sini ada filter ini, ada destination source-nya dari mana ke destination-nya ke mana, dan time-nya, dan di sini ininya semua. Kan di sini ada frame 7366 paket 1292, dan ini where-nya, dan, di sini, ada enter dan protokol version 4, protokol port, dan ke bawah sini ada tekniknya. Mungkin sampai sini eh, sudah jelaskan percobaan kedua workshop. In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisha Nopriani dengan NPM 231566167 dari kelompok 2B PKSIB, di mana di sini saya akan melakukan instalasi Wazu, di mana Wazu sendiri merupakan platform keamanan siber berbasis open source yang digunakan untuk membantu dan melindungi sistem komputer dari ancaman. Nah, dengan Wazu sendiri kita bisa mendeteksi aktivitas mencurigakan, memantau perubahan file penting di sistem, kemudian memeriksa log atau catatan aktivitas, dan memastikan sistem mengikuti standar aturan yang telah dibuat oleh admin server. Nah, jadi sebelum masuk ke putih, kita perlu mengaktifkan SSH pada Ubuntu, di mana pertama kita dapat menjalankan perintah sudo apt update. Sudo apt update yang digunakan untuk memperbarui daftar repositori atau daftar paket yang tersedia pada sistem. Selanjutnya, kita dapat melakukan menjalankan perintah sudo apt install OpenSSH server, di mana digunakan untuk menginstal layanan LSA server agar Ubuntu ini bisa diakses secara remote.
Setelah itu kita jalankan SSH dengan perintah sudo systemctl start SSH, di mana perintah ini berfungsi untuk menjalankan service SSH-nya. Kemudian kita jalankan perintah system enable systematical enable SSH yang digunakan agar SSH itu tetap aktif setiap kali sistem dinyalakan. Nah, untuk memastikan SSH sudah berjalan, kita cek dengan perintah sudo systematical status SSH. Nah, di sini sudah muncul tulisan statusnya active running, berarti SSH ini sudah berhasil dijalankan. Kemudian kita cek alamat IP-nya dengan perintah IPR. Di sini IP-nya itu 10.4.27.54. Nah, perintah ini digunakan untuk mengambilkan alamat IP yang nantinya kita gunakan untuk koneksi melalui kutinya. Selanjutnya di putih kita masuk ke mode super user, di mana perintahnya yaitu sudo su. Nah, perintah ini digunakan untuk mendapatkan hak akses penuh agar dapat melakukan instalasi sistem. Kita masukkan passwordnya. Ya. Kemudian kita update and install dependency dengan perintah apt get update. Yang digunakan untuk memperbarui repository. Kemudian kita jalankan perintah apt-get install jnpg apt transport https, di mana perintah ini digunakan untuk menginstal paket pendukung yang dibutuhkan dalam proses instalasi Wazoo. Nah, seperti keamanan repository dan akses https. Kemudian kita dapat download script instalasi Wazoo dengan perintah curl su https package Wazoo dengan Wazoo-nya yaitu adalah Wazoo 4.6. Kemudian ada Wazoo install SSH sudo bash. Jadi perintah ini dia digunakan untuk mengunduh file instalasi Wazoo dari server resmi. Nah, setelah itu kita cek filenya dengan perintah ls-al rt. Di perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar file dalam directory dan untuk memastikan file Wazoo install SH ini sudah berhasil di-download. Nah, di sini dapat dilihat Wazoo install SH itu dia sudah berhasil sudah menampilkan di daftar file dalam direktorinya. Kemudian kita ubah permisian filenya dengan perintah chmod +77 Wazoo install SSH install SH. Di mana perintah ini dia digunakan untuk memberikan izin eksekusi agar filenya dapat dijalankan. Kemudian kita jalankan instalasi Wazoo. Dengan perintah titik garis miring Wazoo install sh min a min ignore min check.
Jadi perintah ini dia digunakan untuk menjalankan skrip instalasi Wazoo secara otomatis, di mana parameter min A ini berarti instalasi all-in-one, sedangkan min ignore min check ini dia digunakan untuk mengabaikan pengecekan tertentu agar instalasi ini tetap berjalan. Nah, kita tunggu hingga proses instalasi ini selesai. Baik, setelah melakukan instalasi Wazoo, dapat dilihat di sini Wazoo-nya sudah menampilkan username, yaitu nomor admin dan password-nya, di mana user dan admin ini digunakan untuk login ke dashboard Wazoo. Mungkin selanjutnya kami jelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan koneksi terhadap agen pada Wazoo dan juga melakukan konfigurasi OSEC. Di sini dapat kita lihat saya sudah login ke dalam Wazoo-nya, kemudian juga saya telah melakukan remote ke dalam virtual server, dan langsung saja kita akan melakukan menambah agen dengan cara sudo var OSEC bin agents, di mana ini merupakan perintah yang digunakan untuk kita menambahkan agent gunakan OSEC. Di sini kita pilih A itu untuk provide atau add agent, kemudian nama untuk agentnya misalnya Windows, misal mas konten oke. Jadi kita nama agentnya Windows. Oke, di sini sudah masukin agent. Dan untuk IP-nya sendiri kita akan masuk dengan cari IP. Oke, di sini mendapatkan IP, di mana IP saya adalah 10.10.10.4.24.225. Di sini 10.4.24.225. Dan kita enter dan juga kita pilih Y. Oke, di sini kita sudah melakukan add, kemudian juga kita akan melakukan ekstrak key yaitu dengan perintah E. Oke, di sini sudah ada ekstrak key-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian Wazoo agent. Nah, di sini kita sudah pada Wazoo agent-nya. Sini kita masukkan IP yaitu 10.4.24.225. Kemudian kita untuk mendapatkan key-nya di sini ID 001. Oke, di sini sudah dapat key-nya. Sini kita copy saja key-nya. Oke, kita save. Jadi untuk kita save, ini kita oke. Jadi sini statusnya masih stop, dan kita masuk ke Ubuntu. Di sini kita lakukan lagi Q. Oke, di sini sudah terlihat bahwasannya sudah terdaftar tapi masih never connect. Dan ini di sini kita coba cek dulu. Cek status Wazoo. Oke, di sini aktif.
Ya, ini kita coba cek di Wazoo ini, kita refresh. Oke, di sini sudah ada agennya, sudah ada agen yang sudah terdaftar tapi masih belum aktif. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagaimana mengaktifkan agennya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan proses dari Wazoo Agents, melanjutkan dari teman saya sebelumnya. Di sini kita dapat melihat untuk Wazoo Agentnya sudah berhasil ditambahkan dengan ID 001, nama Windows Faisal dengan IP address 10.424.225. Kemudian, namun di sini statusnya masih never connected. Lalu saya akan membuat status never connected ini menjadi connected. Pertama, kita akses terlebih dahulu Windows PowerShell, di mana kita masukkan komen get service name Wazoo. Kemudian di sini dapat dilihat Wazoo-nya masih stop. Kemudian kita akses Notepad. Nah, di sini untuk IP-nya diubah menjadi IP mengikuti Ubuntu. Kemudian jangan lupa di save. Kemudian kita masuk lagi ke PowerShell. Kemudian masukkan komen restart service Wazoo. Nah, di sini kita coba ping ke IP-nya. Sini mendapatkan balasan, kemudian kita coba refresh untuk Wazoo dashboard-nya. Nah, di sini dilihat sudah aktif, di mana untuk ID-nya itu 01, name masih sama Windows Faisal, IP address-nya sama untuk Windows, kemudian operating systemnya di sini Microsoft Windows 11 Home Single Language, kemudian cluster node-nya node 1, untuk versionnya versi 4.7.5 sama dengan Wazoo-nya. Jadi Wazoo-nya itu versi 4.75, kemudian untuk statusnya itu aktif, dari nonaktif menjadi aktif, seperti itu. Cukup sekian untuk percobaan judul 4, presentasi atau tugas akhir dari kelompok 2 PKSIB. Saya, Septiani, mewakili kelompok saya, izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.